prasangka buruk kita sendiri. Mayyahdihillahu fala mudilla lahu, barang siapa Allah berikan petunjuk, tidak ada yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiya lahu, orang yang Allah sesatkan tidak ada yang mampu memberinya petunjuk. Hidayah sangat mahal. Kita diminta untuk meminta hidayah 17 kali dalam sehari. Karena dia lebih penting dari nafas kita, lebih penting dari harta kita, lebih penting dari keluarga dan rumah kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Semoga salawat dan salam sejahtera dari Allah kepada yang membimbing kita, yakni Nabi kita Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Keluarga beliau dan para pengikut beliau yang setia, dan siapapun yang mengikuti dakwah beliau, meneruskan perjuangan ajaran beliau, dan semoga Allah masukkan kita dalam golongan beliau. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya hormati, semoga semua diberikan keberkahan, kesehatan. Pagi yang cerah ini kita akan membahas tema yang ini dipilih oleh panitia dari cuplikan ceramah saya sewaktu acara reuni keluarga Al-Katiri di Lumajang. Saat itu saya menceritakan ada orang keluh. Sebenarnya bukan ada orang, beberapa orang keluh ke saya menyampaikan, Ustaz, saya ini sebenarnya mau berbakti sama orang tua saya, tapi orang tua saya menjengkelkan. Pokoknya enggak enak, kata-katanya nyakitin hati. Kira-kira ada yang seperti ini ya? Satu dua orang. Orang-orang mau bakti sama ibu saya, tapi ibu saya jadi. Saya mau bakti sama ayah saya, tapi ayah saya jadi. Saya bilangnya begini dulu di awal. Sebenarnya yang mengeluhkan itu bukan hanya Anda, tapi bapak Anda juga keluhkan Anda. Ibu Anda juga keluhkan Anda. Tapi ini anak ajar luar biasa. Itu sebenarnya. Walaupun si anaknya juga bilang ini bapak. Mana? Nah, akhirnya saya bilang justru disitulah dalam surga Anda. Maksudnya ujian yang paling berat yang kamu alami itu surganya. Tinggal kamu tahan-tahanan, kuat-kuatan. Kalau tidak kuat, ya sudah. Kali itu surga lain, tapi ini yang jelas kelihatan. Kenapa nggak dikejar? Kelihatan jelas. Itu surgamu ada di berbakti pada orang tua yang jadi. Yang kata-katanya nyakitin hati. Nah, enak kok setiap hari. Memang itu. Itu surga ada orang dikasih ujian penyakit kanker. Penyakit kanker ada obatnya, Bu? Ada. Merah-merah. Merah-merah. Kertas merah itu. Kantong kering. Penyakit kanker itu yang orang bahkan secara teori kedokteran itu tidak ada. Maksudnya tidak ada, nggak bisa ditebak. Oh, katanya tidak boleh makan yang banyak bakar-bakar, katanya gitu ya. Iya. Kalau makan banyak bakar-bakar nanti karena penyakit kanker. Jadi yang jualan sate nggak apa-apa. Makan sate. Ya kan? Jarang ada info orang tukang sate masuk rumah sakit kena penyakit kanker. Jadi secara teori memang ada ini menyebabkan kanker, ini menyebabkan kanker, ini menyebabkan kanker. Tapi pada akhirnya dokter akan bilang kanker ini semacam lotre. Ada yang Allah kasih, ada yang enggak. Di lotre. Ini dapat, ini enggak, ini dapat, ini enggak. Nah, kalau sudah kayak gitu memang berarti tidak ada jalan lain. Ketika Anda sudah kasih ujian penyakit diabetes, penyakit ini, penyakit itu, ada yang sebut ini genetik dari atas. Ya memang itu pintu surganya. Dengan siap menghadapi atau tidak.
Ujian terberat kita itulah di surga kita. Ada yang diuji dengan suaminya sendiri. Pemain judi online, suaminya tidak sholat ke masjid, suaminya begini, suaminya main selingkuh, suaminya ada yang seperti ini. Banyak ya. Ya memang itu pintu surga Anda. Gimana Anda menghadapi ini? Jangankan Anda, Nabi dulu juga hadapannya istrinya sendiri. Nabi Nuh istrinya sendiri membangkang, Nabi Lut istrinya sendiri membangkang. Anaknya sendiri Nabi Nuh melawan. Nabi Muhammad pamannya sendiri melawan, keluarganya sendiri melawan. Jadi hal seperti ini bukan hal yang bahkan ujian yang kita alami nggak ada apa-apanya dibanding ujiannya orang di pernah lewat di scroll Instagram saya ada iklan orang kena penyakit kepalanya besar, perutnya besar, pernah lewat iklan itu? Ada ya? Terus berdonasi gitu kan? Benar kan? Iklan lewat. Coba harus dibandingkan sama ujian yang kita alami. Nggak ada apa-apanya dibanding ujian yang dihadapi orang. Nah, insya Allah kita akan belajar kira-kira 11 kaidah. Banyak banget ya. Tak tahu cukup enggak 11 kaidah dalam menyikapi ujian hidup. Semua di sini hadir bawa ujiannya masing-masing. Nanti kata saya suruh tuliskan di kertas apa ujian yang paling berat. Nanti yang ujian paling berat kita kasih hadiah. Kira-kira pasti akan berlomba-lomba nulis ujian saya itu paling parah kayaknya saya nomor 1 ya. Yang lain nggak ada yang lebih parah ujiannya dari saya. Jadi semua hadir di sini semua bawa ujiannya masing-masing. Aku diuji sama anakku, aku diuji sama hartaku, aku diuji di melarat, aku diuji. Setiap dari kita punya ujiannya masing-masing. Yang ini bahkan tidak ada buku pelajarannya di sekolah. Ada buku pelajaran di sekolah cara menghadapi musibah. Padahal ini yang paling penting, nomor 1 ini harusnya diajarkan di sekolah ya. Kurikulum ini harusnya di SD, SMP, SMA diajari gimana caranya saat menghadapi ujian. Nah, kita akan belajar di sini 11 kaidah. Kaidah yang pertama dengan dicatat ya. Alhamdulillah senang saya kalau misi kajian ibu-ibu itu pada suka nyatet. Nyatet Kak. Ngerti maksudnya? Karena bapak-bapak mau harus nyatet ya. Tak capek urusan kerjaan, datang mikir ini itu kapan pikirannya sudah. Atau datang di kajian itu. Alhamdulillah kalau ibu-ibu lebih longgar waktunya dicatat. Kaidah yang pertama, semua manusia itu pasti punya kesulitan, pasti merasakan sulit. Gak ada manusia yang gak sulit. Apa janjinya di surat Al-Balad? Baca di surat Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Allah bersumpah pakai 3 sumpah. Habis itu apa? Jadi kalau di dalam orang Arab menyebut ada sumpah, nanti ada apa yang disumpahi? Apa yang disumpahi? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Telah kami ciptakan manusia dalam kabad. Apa itu kabad? Kabad itu mereka manusia diciptakan dalam kesulitan. Mulai dari bisa hamil itu sudah sulit. Mungkin di sini ibu ada yang diuji ya punya anak, dari itu pintu surga. Yang bersabar atau tidak? Setelah sudah hamil uji atau enggak? Berat atau enggak, Bu? Prosesnya lama, melahirkannya juga berat. Di sana udah selesai. Aduh, logika sudah hamil enggak ya? Makin berat lagi ujiannya. Gendong anak bisa tidur. Saya mengalami juga. Ibu tidak bisa tidur sama istri saya, jaga anak itu. 3 bulan pertama terutama, betul. 4 bulan pertama. Setelah itu, apa tambah ringan? Tambah lagi masalahnya. Jadi manusia semakin naik levelnya semakin tambah. Yang kita sangka udah selesai masalahnya tidak ada, ternyata naik level dari sudut berjalan jauhnya. Nanti umur 2 loh, disangka umur santai, aku sudah umur 2. Tambah masalahnya aneh lagi. Jadi Allah telah menciptakan manusia semuanya dalam kesulitan. Tak ada yang tak syukur. Kadang kita merasa diri kita tuh orang kayaknya enak, yang ditampilkan di medsos itu yang bagus-bagus. Oh,
Sebenarnya yang jelek-jeleknya banyak, tapi disebutnya. Berikutnya Imam Syafi'i pernah ditanya, wahai Imam Syafi'i, mana yang lebih utama, orang dibikin enak atau orang dibikin sulit? Kata Imam Syafi'i. Nah, saya nanya ke ibu ya, sebelum kita sebut jawaban Imam Syafi'i. Itu saya tanya ya, mana yang lebih utama pahalanya? Jadi orang kaya bersyukur atau miskin bersabar? Pahalanya besar mana? Miskin bersabar. Miskin Kaya bersabar. bersyukur atau miskin bersabar? Miskin bersabar. Miskin bersabar. Jangankan ibu-ibu berdebat di sini beda pendapat, ada dua versinya ya. Para ulama dari dulu juga berbeda pendapat. Ada yang bilang kaya bersabar, bersyukur lebih baik. Ada yang bilang miskin bersabar lebih. Ada dua pendapat. Tapi Imam Syafi'i cerdasnya, beliau nggak nyebut dua-duanya. Cerdas. Imam Syafi'i bilang, orang itu tidak dididik lempeng mapan mudah kecuali setelah melewati kesulitan. Orang ini tidak dikasih kedudukan yang tinggi kecuali sudah melewati kesulitan. Contohnya siapa ya? Para nabi, Nabi Nuh. Apa tidak mengalami masalah? Banyak masalah. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Nanti kita sebutkan contoh masalah para nabi yang dihadapi. Masalahnya di keluarga, di istrinya, di anaknya. Jadi jangan pernah menyangka kata Imam Syafi'i orang dia terlahir di dunia punya masalah, pasti punya masalah, pasti mengalami kesulitan, tidak mungkin bisa lepas dari rasa sakit. Ini jawabannya Imam Syafi'i paling aman ya. Imam Syafi'i tidak apa-apa. Dia bilang orang itu mesti sulit, mau dia kaya, mau dia miskin, punya ujiannya masing-masing. Cuma yang kaya kayak kelihatannya lebih santai. Kelihatannya kok kelihatannya yang ngincar warisannya banyak. Baik. Silakan minum Ustaz, silakan. Kalau bahasanya Ibnu Taimiyah ada dua jenis manusia. Jenis pertama orang ini mengatakan saya beriman. Jenis kedua mengatakan saya tidak beriman. Kata Ibnu Taimiyah. Nah setelah itu, setelah dia mengatakan ada yang bilang saya beriman, satu yang bilang saya tidak beriman. Kata Ibnu Taimiyah, yang bilang saya beriman akan dites sama Allah. Antara kata-kata sama perbuatannya. Ngomong dia beriman, oh dites benar nggak beriman? Jangan-jangan cuma di mulutnya doang. Istilah yang zaman sekarang omon-omon. Cuma omon-omon imannya. Ini di dalam bahasa Al-Quran boleh ditulis ya. Surat Al-Ankabut, surat berapa Al-Ankabut? Al-Ankabut ini bahasa Arab diserap ke bahasa Indonesia. Jadi kalang kabut. Kata kalang kabut di bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab seperti Al-Ankabut. Kalang kabut. Nah, ditelusuri itu ada sejarahnya. Kata kalang kabut dari bahasa Arab. Al-Ankabut surat ke-29 ayat awal 2-3 setelah alif lam mim Allah sebutkan. Boleh dilihat di HP-nya yang buka aplikasi Al-Quran, lalu sudah dibuka aplikasi Qurannya. Terakhir buka kayaknya Ramadan. Sekarang sudah dihijab. Itu kalau sudah buka Quran dihitung berapa halaman lagi ya selesai juz 5. Hitung. Ini cepat-cepat selesai. Tak nyaman dengan Quran. Ya dibuka Al-Ankabut ayat berapa tadi? Ahasiban nas ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka dia berkata saya beriman terus dibiarkan tidak diberi ujian? Oh berarti kalau sudah beriman aman kan? Aku hidupku tenang, adem, ayam, tenteram. Enggak, kalau Al-Quran sebut dia beriman malah akan dites, diuji. Ini kaidah yang kedua, dicatat ya dari ayat tadi. Beriman tidak berarti lepas dari ujian. Beriman justru akan diuji sama Allah agar ketahuan ini imannya omon-omon doang atau benar dia lakukan.
Dilanjutkan di ayat ketiga apa disebut? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka supaya kami tahu orang yang jujur dan orang yang bohong. Maksudnya jujur kenapa? Jujur dari bilang saya beriman. Benar nggak ini? Jangan bohong. Ngomong Ustaz, saya insya Allah aman ini. Saya sudah iman yang luar biasa. Tidak sama Allah, dah. Mau hilang kata-katanya tadi. Ini yang disebut dengan manusia. Nah, sekarang saya muncul pertanyaan di sini, Pak Ibu. Pertanyaannya, tadi Allah sebut kami uji orang-orang di surat Al-Kahfi ayat 3 tadi. Kami uji orang-orang tadi supaya ketahuan, supaya Allah tahu siapa yang jujur, siapa yang bohong, siapa yang mundur, siapa yang tidak. Saya tanya, Allah itu tahu atau Allah tidak tahu? Tahu. Nah, terus kenapa yang diuji? Katanya diuji supaya ketahuan. Bukannya Allah sudah tahu? Oke, mancing ya, tiga tadi. Dalam ayat yang lain, surat Muhammad, surat 47 ayat 31. Walana berduan kami uji kalian hatta na'lam al-mujahidin minkum was-sabirin. Agar kami tahu siapa yang benar-benar berjuang dan siapa yang sabar. Berarti Allah sudah tahu orang yang sabar atau tidak? Tahu. Tapi kok diuji? Katanya Allah, saya uji supaya tahu siapa yang sabar. Kalau Allah sudah tahu sebelum terjadi, kenapa Allah bilang ujian supaya Allah tahu? Ada kata-kata supaya tahu. Iya, supaya tahu. Kenapa? Padahal Allah sudah tahu. Padahal tanpa ujian Allah seharusnya sudah tahu ya. Siapa yang sabar, saya mengucapkan Allah sudah tahu sebelum terjadinya ujian. Kalau sudah tahu, mengapa ada kata-kata supaya tahu? Iya, kenapa lah ya? Lah ya kenapa? Kenapa? Gimana ibu? Saya jawab ya. Iya. Nah, dalam bahasa Arab, Ibnu Abbas menjelaskan, na'lam di sini saya tahu, kami tahu, kata Allah maksudnya adalah naro, kami melihat. Yang diketahui tadi itu belum tampak. Allah ingin sabarnya tampak dalam wujud amal. Kalau cuma ngomong semua bisa. Saya sabar. Habis sabar terus keluarganya meninggal, nangis-nangis, tidak terima takdir Allah. Dikasih miskin, tidak terima lagi. Ada seperti ini ada. Berarti imannya cuma ngomong-ngomong doang, pas sudah diuji, hilang sabarnya. Allah makanya sebut di sini agar tampak yang tadinya klaim muncul sebagai amal. Berarti yang dimaksud tadi apa? Agar Allah tahu maksudnya agar tampak isi hati menjadi amal. Ini kaidah yang ketiga. Ujian yang Allah kirimkan berfungsi untuk menampakkan isi hati dalam wujud amal perbuatan. Saya ulang lagi kata-katanya ya. Kaidah ketiga gimana? Ujian berfungsi untuk menampakkan isi hati. Ngetes. Ini orang benar nggak sih? Ini orang benar nggak sih? Dites sama Allah. Sampai muncul isi hatinya dalam bentuk apa? Amal perbuatan. Contoh ibu-ibu misalnya mau nyari ART, asisten rumah tangga, pembantu. Biasanya ada syaratnya. Syaratnya apa biasanya? Harus jujur. Dia bilang dengan saya jujur. Percaya atau enggak? Harus ada. Harus apa berarti? Minta bukti bahwa kamu jujur gimana? Akunya jujur. Ini yang tadi kita sebut dites. Orang ini dites coba sih. Tak taruh uangku 500.000 di atas meja. Kira-kira 500.000 ini berkurang atau tetap? Nah, supaya ketahuan, bukan sekedar ngomong, oh jujur mulutnya doang, tapi benar-benar dites. Pindah berikutnya ya. Kaidah yang keberapa sekarang? Yang kedua tadi. Kedua belum. Yang kedua tadi ayatnya di surat Al-Ankabut. Iman tidak berarti lepas dari ujian. Ada orang baru masuk Islam, dipikir baru masuk Islam tambah enak. Apa tambah enak? Enak secara hati tentrem. Tapi ujiannya, terutama yang dari
etnis tertentu, dia kalau masuk Islam di Indonesia langsung diboikot keluarganya, dihapus dari Korea. Dan aku sadar warisan dari kita. Tinggal sana, tidak usah dihapus sebagai keluarga lagi. Ada seperti ini ya di Indonesia. Banyak. Ujian. Jadi mengaku beriman bukan berarti lepas dari cobaan, malah naik. Cobaan yang makin tinggi. Dalam istilah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan seorang mukmin seperti tanaman yang terkena angin. Terkadang anginnya bikin dia roboh, terus dia bisa tegak lagi. Terus roboh, terus tegak lagi sampai tanaman ini mengering. Tapi perumpamaan orang munafik seperti pohon yang kokoh, tegak. Dia nggak kena angin, nggak goyah kalau kena angin. Sampai dia kemudian tiba-tiba dicabut dari akar. Maksudnya mati ya, dalam kondisi dia belum bertobat. Ayat keempat ya. Iya. Jangan tuh, minum dulu. Minum. Saya jadi minum dulu. Ayat keempat di bahasa Al-Quran yang lain, surat Ali Imran. Ali Imran ini surat keberapa? 3. Masya Allah, ini ya surat ketiga. Keluarga Imran, keluarganya Bunda Maria, ibu dari Yesus. Keluarga Imran. Bayangkan ya, di Quran tidak ada judul surat keluarga Muhammad, malah dikasih keluarganya Bunda Maria. Nah, di surat tentang keluarga Bunda Maria ini, surat berapa tadi? Ketiga, ayat 154. 150. Allah berfirman, "Waliyabtali Allahu ma fi sudurikum wa yumahhis ma fi qulubikum." Allah uji yang ada di dalam dada, dan supaya Allah mahis. Apa mahis ini? Di bahasa Arab, mahis artinya memilih, mengangkat sesuatu dipisahkan dari sesuatu yang lain. Dipakai biasanya itu untuk pembuatan logam mulia. Emas itu kalau nambah emas supaya jadi emas yang sekarang kita dapat emas harganya berapa? Lebih. Harga 3 juta. Emas ini sebelum yang dipakai sekarang itu, dulunya itu prosesnya lama untuk jadi emas, betul ya? Dibakar, kotorannya dibuang, diambil yang bersihnya. Itu namanya sebuah proses tamyiz. Seleksi, difilter. Allah sebut ujian digunakan untuk membersihkan emas dari kotoran. Ini ibu-ibu orang terpilih yang berhasil lolos dari ujian diangkat. Seperti emas dibersihkan dari kotoran, tapi harus dibakar. Untuk jadi emas harus dibakar. Makanya diuji pasangannya, pasanganku selingkuh. Aduh, anakku ini dablek. Aduh, ini uangku tiba-tiba bangkrut dari orang. Aduh, aku kena penyakit orang tua begini. Banyak dari berbagai penjuru. Ini adalah proses pembakaran diri Anda supaya jadi apa tadi? Emas kalau dia jatuh di sungai, di dalam lumpur, masih mahal atau Mahal. Masih. Karena emas, dimanapun dia berada tetap mahal. Nah, di sini kita coba pakai konsep yang ini tadi ya. Saya akan jelaskan dari kisah Nabi Yusuf. Di mana kaitannya tadi yang keempat? Ujian berfungsi untuk membersihkan emas dari kotoran. Ada yang tidak lolos dari ujiannya suka sama kotorannya, tidak jadi emas. Saya kasih contoh di kisahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf di awal surat Yusuf ceritanya gimana? Mimpi ketemu apa? Nabi Yusuf mimpi ketemu apa di mimpinya? Bertemu matahari, bulan, dan 11 bintang semuanya bersujud kepada Nabi Yusuf. Diceritakan mimpinya ke siapa? Ke ayahnya. Apa yang terjadi? Ayahnya jadi semakin sayang kepada Nabi Yusuf. Saya tanya ibu-ibu di sini dan yang belum ibu. Ada ibu-ibu ada yang belum jadi ibu. Calon ibu. Saya tanya,
disayang sama ayah menjadi anak istimewa, bagus apa jelek? Bagus. Bagus ya? Tapi gara-gara dicintai sama ayahnya, Nabi Yusuf dibuang kemana? Ke sumur, terus dijual jadi budak. Saya tanya, dibuang ke sumur terus dijual jadi budak, bagus apa jelek? Jelek. Tapi gara-gara dijadikan budak, diangkat menjadi anak raja. Saya tanya, jadi anak raja, bagus apa jelek? Bagus. Bagus, tapi gara-gara jadi anak raja, difitnah, berzina, lalu dipenjara. Difitnah, berzina dan masuk penjara, bagus apa jelek? Jelek, tapi gara-gara difitnah masuk penjara, Nabi Yusuf diangkat menjadi menteri. Bagus apa jelek? Bagus. Di roller coaster, naik turun. Tapi setiap Nabi Yusuf lolos dari ujian sebelumnya, diangkat lebih tinggi dari sebelumnya. Betul ya? Dari cuma sebagai anak kesayangan diangkat menjadi anaknya raja. Dari cuma anaknya raja diangkat menjadi menteri. Masya Allah. Jadi ujian itu apa tadi kita sebutkan ya? Mengangkat emas dari kotoran. Kaitannya itu ya. Kaitan berapa sekarang? 5. Catat ya Bu ya. Kalau bapak-bapak, saya akan repot kalau di sini bapak-bapak. Tidak ada nyata. Kaitan kelima, Allah kirim musibah itu terkadang buat ngandani. Apa ngandani? Bertahu. Ngandani orang ngeyel yang nggak bisa dikandani. Namun bahasanya mungkin Memperingatkan. ada orang yang angel ngandani. Tutur kata ini tidak cukup, dinasihati pakai mulut nggak bisa. Ada seperti ini. Ada. Banyak anakku sendiri satu, suamiku sendiri satu, bapakku sendiri satu. Ada orang yang memang aku sendiri satu. dinasihati tidak bisa. Maka orang seperti ini perlu dikasih tahu pakai apa? Ujian. Nyata di depannya dia alami sendiri, harus sadar. Jadi apa berarti kaitannya? Ujian. Kalau kirim ujian adalah teguran dari Allah saat nasihat lisan tidak cukup. Dinasihati kalau benar, nasihati mental lagi, uang yang dikandani. Ya Allah mau tidak mau kirim musibah. Ini bahasanya di Al-Quran apa ada Ustaz? Jangan mengarang sendiri. Oh ada surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah ini biasa dipakai imam saat sholat Jumat subuh. Surat ke-32 ayat 21. Allah berfirman, "Walanudziqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un." Pasti benar-benar Allah pakai dua tauhid di sini dalam Islam. Ayat berapa? Saking orang tidak percaya, Allah pakai penegas dua. Sungguh benar-benar pasti kami buat mereka merasakan azab yang ringan sebelum azab yang berat. La'allahum agar mereka yarji'un. Apa yarji'un? Balik. Ayat berapa? Apa maksud? Ayat 21. Surat As-Sajdah, surat 32 ayat 21. Pokoknya kaidah yang saya sebut ada dalilnya semua. Yang tadi saya sebutnya sudah kaidah kelima ya. Musibah adalah teguran dari Allah buat orang yang dinasihati pakai lisan mental, beban, tidak berubah. Allah kirim, itu kasih penyakit, ya dia balik. Oh, dikirim itu dikasih musibah harta, biar dia balik. Karena Allah kami rasakan buat dia adab yang ringan sebelum adab yang berat. Kata para ahli tafsir datanya Ibnu Abbas, adab yang ringan artinya adalah musibah-musibah dunia. Kasih musibah biar apa? Balik. Oh iya, aku ini orangnya jauh dari Allah. Aku dikasih cobaan gini akhirnya dekat sama Allah. Tiba-tiba mohon maaf ya, kalau itu semoga tidak terjadi. Moro-moro kejadian pada Anda, bisnis kerjaan Anda bangkrut sampai Anda ditipu orang, ditipu akhirnya rugi 3 miliar. Katakan ini. Ditipu berapa tadi? 3 miliar. Saya tanya apa yang terjadi pada ibu-ibu dan Israel?
Nangis berarti iya. Stres. Nangis stres, bisa bilang update status dulu di WA jangan lupa. Pokoknya jengkel minta ampun, kok bisa ketemu ibadah, kok bisa? Pas sudah kejadian begitu, kira-kira orang ini akan semakin dekat pada Allah, semakin berdoa. Seharusnya. Karena nggak semua harus semakin dekat. Semakin ada Allah pengen dekat balik. Dikasih cobaan itu orang tua yang masih sakit, kamu suruh merawat, biar kamu balik dekat sama Allah. Ya Allah, semoga orang tuaku. Terkadang ada orang yang dikasih ujian tidak berhenti. Tujuannya supaya orang ini semakin dekat sama Allah. Ada yang tidak dikasih ujian, memang dia dibikin lempeng supaya dia diberatkan dosanya nanti di akhirat. Perparah adabnya. Suruh milih, mau adab yang cepat di dunia atau adab yang nanti di akhirat. Sekarang kita pindah ke 6. Masih kuat ibu? Wah. Sudah pusing kan? Belum. Masih semangat. Masih semangat. Oke. Kaidah berapa sekarang? 6. Ke-6. Jadi pokoknya jangan pulang ingat kaidahnya kok insya Allah dulu. 11 kaidah ya. 11 kaidah. Kaidah ke-6. Ini sebenarnya masing-masing kaidah ini jadikan judul kajian sendiri bisa. Kaidah ke-6, level ujian disesuaikan dengan level keimanan. Semakin imannya tinggi, semakin berat ujiannya. Semakin imannya rendah, ujiannya dibikin ringan. Ini jenengan yang sekarang mengalami ujian berat, nanti Allah tahu keimanan Anda lagi naik. Dites, masih naik dan dalilnya riwayat At-Tirmidzi beliau mengatakan hadisnya Hasan bin Sahih. Saat di Nabi Waqqas, beliau bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berat ujiannya, cobaannya? Saya tahu jawabannya. Ibu, saya tanya kan, saya ikut majelis taklim nih. Pernah dengar hadis ini nggak? Beliau bertanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berat ujiannya? Apa jawaban Rasul di sini? Para nabi. Masya Allah. Nabi dan Rasul. Jawab, para nabi. Umal amtal fal amtal. Kemudian yang seperti para nabi dan yang seperti para nabi. Ini orang yang paling berat cobaan. Tidak ada orang yang lebih berat cobaannya dibanding para nabi. Tentu Nabi Muhammad lahir sudah yatim, tidak punya ayah. Berapa tahun kemudian ibunya meninggal, diasuh siapa? Kakeknya. Diasuh kakeknya kemudian berapa tahun meninggal, diasuh siapa? Paman. Itu pun beliau hidup dalam kondisi sulit. Setelah itu beliau diuji macam-macam. Ditolak sama kaumnya, betul ya? Disiksa para pengikutnya, mau dibunuh, dicekik saat sholat, dikasih isi perut unta, macam-macam cobaannya. Kemudian apa? Beliau dakwah di Taif dilempari batu sampai kakinya berdarah-darah, sembunyi di kebun anggur, kabur Rasulullah kemudian pergi kemana? Hijrah di Madinah. Diusir sama penduduk kampungnya. Habis itu berhenti situ enggak, cobaannya makin lagi. Orang-orang Yahudi, para orang-orang yang melalaikan perjanjian. Habis itu perang berkali-kali. Cobaan Rasulullah tidak pernah habis sampai di detik-detik akhir beliau meninggal dunia. Beliau diuji, nanti kita sebutkan ya. Ujian beliau, demam beliau 2 kali lipat dari orang biasa. Ibu benar pakai termometer berapa guys? 40. 40 kapan? Makan lipat. Ya, setelah dipakai botol telur matang. Panas, 2 kali lipat. Terus Rasul mengatakan, "Ayub kalau rajul ala hasabihi." Seseorang akan diuji tergantung kadar agamanya. Kalau agamanya kuat, dia akan dikasih ujian yang berat. Kalau agamanya ya lembek, ujiannya dikasih yang gampang-gampang aja, kasihan. Maka kemudian Rasul mengatakan, si orang ini nanti dia tidak akan meninggalkan dunia. Di tujuan Allah ini semua ujian ini buat dia supaya dia berjalan di atas muka bumi sampai tidak tersisa apapun dosa. Bersihkan dosa.
Saya ulang lagi kaidahnya gimana? Level ujian sesuai dengan level Keimanan. iman. Semakin tinggi keimanan, semakin berat Ujiannya. kalau ujiannya cuma kehilangan uang 5.000. Wah, Ya, bukan itu apa-apa. memang levelnya mungkin bisa berat. Ujiannya cuma aku ditipu orang di pasar, itu harganya 2.000, udah nggak terima. Dan memang levelnya masih di sini. Ada orang diuji anaknya perempuan sampai meninggal 2 hari. Itu sampai Rasul sebut orang ini yang meninggalkan anaknya meninggal, dan perempuan saja, 2 orang atau bahkan 3 orang, makanya dijamin surga. Ini kabar gembira buat ibu-ibu yang melahirkan anak terus meninggal, melahirkan anak terus meninggal lagi, berat cobaannya. Bahkan anak ada istilahnya anak yatim, anak piatu ya. Kalau orang tua kehilangan anak ada istilahnya. Jadi berat sekali. Itu ya. Kita kasih contoh di antaranya ujiannya Nabi Ayub kehilangan semua anaknya, habis semua anaknya. Hartanya juga dibikin habis dan dikasih penyakit yang membuat beliau tidak bisa bergerak. Ujiannya Nabi Ayub. Nabi Isa punya ujian, dibikin tidak punya tempat tinggal. Beliau pindah hidupnya dari tempat padang ke padang. Jangan kira Nabi Isa Yesus itu punya banyak pengikut, bukan? Pengikutnya sedikit. Yang diistilahkan dengan pengikut yang setia disebut apa di dalam Al-Quran? Hawariyun. Di dalam istilah orang Kristen kan disebut 12 apa 11? 12 murid yang setia. 12 murid yang setia. Itu mereka Hawariyun. Sedikit. Dan beliau tinggal dari padang ke padang yang lain, padang ke padang lain, dan tinggal di rumah Nabi Isa. Di para nabi punya cobaan yang berat-berat. Kita naik ke kaidah ke-7. Kita cuma punya 11 kaidah ya, tenang, kita lagi pulang dulu ya. Yang mau pada kemana? Kaidah ke-7. Musibah itu akan menghapuskan dosa dan menaikkan derajat.